Halo Sobat Tante Irma, yang sudah subscribe saya doakan semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Yang belum subscribe langsung saja pencet tombol subscribe-nya supaya dan semoga apa yang diinginkan segera terwujud. Nikmati ceritanya sampai akhir ya, karena cerita ini menarik dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah, kita lanjut ke ceritanya. Rumah. Bagi sebagian besar anak remaja, rumah adalah tempat untuk pulang, melempar tas sekolah, dan beristirahat sambil dimarahi ibu karena belum mandi. Tapi definisi rumah bagi Aldi, seorang remaja 17 tahun yang sedang mekar-mekarnya, sedikit berbeda. Rumah baginya adalah sebuah bangunan kosong yang dingin, meski dipenuhi perabot mewah. Rumah baginya adalah kesunyian yang hanya diisi oleh suara detak jam dinding dan dengung lemari es. Mari kita bedah dulu siapa Aldi ini. Aldi bukan anak sembarangan. Di sekolahnya, SMA negeri favorit di pinggiran kota, dia adalah bintang. Tinggi badannya 178 cm, atletis karena hobi basket, wajahnya tampan dengan rahang tegas khas pemuda yang baru puber, dan senyumnya bisa membuat siswi-siswi satu angkatan histeris. Ayahnya adalah seorang kontraktor sukses yang memenangkan banyak tender pemerintah. Uangnya banyak, tapi waktunya sedikit. Ayah Aldi lebih sering tidur di hotel proyek daripada di kamar tidurnya sendiri. Sementara ibunya, seorang wanita karir yang tangguh, pemilik 3 cabang warung makan prasmanan yang buka dari subuh sampai jam 9 malam. Praktis Aldi hidup seperti anak yatim piatu di dalam sangkar emas. Pulang sekolah jam 2 siang, rumahnya kosong. Dia terbiasa makan mie instan atau nasi kotak sisa catering ibunya yang sudah dingin. Tidak ada yang bertanya, "Gimana sekolahmu, Nak?" Tidak ada yang menyambutnya di pintu. Kekosongan inilah yang dicium oleh Puji Astuti. Puji, atau yang akrab dipanggil warga dengan sebutan Mbak Puji MUA, adalah tetangga persis di sebelah kanan rumah Aldi. Hanya dipisahkan tembok setinggi 1,5 meter. Puji berusia 52 tahun, tapi jangan bayangkan nenek-nenek keriput. Puji adalah definisi janda kembang yang menolak tua. Perawatan wajahnya rutin, suntik kolagen, bajunya selalu modis, dan tubuhnya masih terawat kencang. Profesinya sebagai penata rias pengantin, makeup artist, membuatnya selalu tampil on point meski cuma menyiram tanaman. Puji tahu betul jadwal keluarga Aldi. Dia tahu kapan mobil ayah Aldi pergi dinas. Dia tahu jam berapa ibu Aldi pulang. Dan yang paling penting, dia tahu jam berapa Aldi pulang sekolah sendirian dengan wajah lelah dan perut lapar. Siang itu di awal Aldi naik kelas 2 SMA adalah awal dari bencana. Matahari sedang terik-teriknya. Aldi baru saja memarkir motor NMAX-nya di garasi. Dia membuka helm, mengusap keringat di dahinya, dan menghela napas panjang melihat rumahnya yang tertutup rapat dan gelap. Saat itulah suara lembut menyapanya dari balik pagar tanaman. "Mas Aldi, baru pulang ya, Le?" Aldi menoleh. Di teras sebelah, Puji sedang berdiri memegang selang air. Dia memakai daster rumahan berbahan rayon yang jatuh di badan, sedikit menerawang terkena sinar matahari, dengan rambut disanggul asal-asalan yang justru menambah kesan dewasa. Aroma parfum melati bercampur vanila menguar sampai ke hidung Aldi. Tante Puji?" "Iya, Tan, baru sampai," jawab Aldi sopan sambil tersenyum canggung. Puji mematikan keran air. Dia berjalan mendekat ke pagar pembatas, menatap Aldi dengan tatapan yang sulit diartikan. Tatapan seorang ibu? Bukan. Tatapan seorang predator yang melihat mangsa empuk. "Ibu belum pulang pasti ya? Ayah juga keluar kota kan?" tanya Puji, memastikan keadaan. "Iya, Tan, biasa," jawab Aldi singkat. Perutnya berbunyi kerucuk. Aldi malu dan memegang perutnya. Puji tertawa renyah. Suaranya dibuat semanja mungkin. "Duh, kasihan ganteng-ganteng kelaparan. Di rumah pasti nggak ada makanan kan? Sini, mampir sebentar. Tante baru mateng masak sop iga sapi sama sambal ijo. Masih anget loh. Daripada kamu makan mie instan terus, nanti ususmu lengket." Tawaran itu sederhana. Tapi bagi anak kos terselubung seperti Aldi, sop iga sapi adalah kemewahan. "Nggak usah, Tan, ngerepotin," tolak Aldi basa-basi. "Halah, kayak sama siapa aja. Tante kan tetanggamu. Anggap aja tante ibumu sendiri. Udah, sini, pagar nggak dikunci kok." Aldi akhirnya luluh.
Dia melangkah masuk ke halaman rumah Puji. Begitu masuk ke ruang tamu, dia disambut semburan udara dingin AC dan wangi aromaterapi lavender yang menenangkan. Rumah Puji sangat rapi, bersih dan feminin. Kontras dengan rumah Aldi yang berantakan. Puji meniru Aldi duduk di meja makan. Dia melayani Aldi layaknya raja. Mengambilkan nasi, menyendokkan kuah sop, bahkan mengambilkan kerupuk. "Ayo dimakan, habisin ya. Tante senang kalau ada yang makan masakan Tante. Di rumah ini sepi, Tante sendirian terus," ucap Puji dengan nada sedih yang dibuat-buat, memancing simpati. Aldi makan dengan lahap. Puji duduk di kursi sebelahnya, bukan di seberangnya. Jarak mereka sangat dekat. Aldi bisa mencium wangi sabun mandi Puji. Saat Aldi sedang asik mengunyah, tangan Puji tiba-tiba terulur. Dia membersihkan sisa nasi di sudut bibir Aldi dengan ibu jarinya. Sentuhan itu berlangsung beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Kulit bertemu kulit. "Kamu itu persis mantan suami Tante waktu muda, Di. Gagah, makannya lahap. Tante jadi kangen punya seseorang yang bisa diurusin kayak gini," bisik Puji. Aldi tersedak pelan. Kaget dengan sentuhan itu. Tapi dia hanya tertawa canggung. "Tante bisa aja." Siang itu berakhir dengan Aldi kenyang dan Puji yang tersenyum puas. Aldi berpikir dia baru saja mendapatkan makan siang gratis dari tetangga yang baik hati. Dia tidak sadar, sop iga itu adalah umpan pertama, dan ikan sudah mulai memakan kayunya. Seminggu berlalu sejak makan siang itu. Pola baru mulai terbentuk dalam hidup Aldi. Pulang sekolah, ganti baju, lalu mampir ke rumah Tante Puji. Alasannya macam-macam. Tante minta tolong angkat galon, Tante minta tolong benerin antena TV, atau sekadar Tante punya kue bolu baru matang. Aldi mulai merasa nyaman. Dia mendapatkan figur keibuan yang selama ini hilang dari ibunya yang sibuk. Namun Puji adalah pemain watak yang ulung. Dia tahu, dia tidak bisa terus-terusan menjadi ibu. Dia harus mengubah persepsi Aldi dari melihatnya sebagai tante menjadi wanita. Suatu sore di bulan November, langit mendung pekat. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Petir menyambar-nyambar, membuat suasana sore itu gelap seperti malam. Listrik di kompleks perumahan itu sempat biarpat, mati nyala, menambah suasana mencekam namun intim. Aldi sedang berada di ruang tengah rumah Puji. Baru saja selesai membantu memindahkan pot bunga dari teras agar tidak kena hujan. Bajunya sedikit basah. Puji keluar dari kamar membawa handuk kecil. Dia memakai setelan baju tidur satin berwarna merah marun. Tali bahunya tipis, memperlihatkan kurit bahunya yang masih mulus. "Ya ampun, Di, basah semua. Sini Tante keringin rambutnya," kata Puji. Tanpa menunggu jawaban, Puji menggosok rambut Aldi dengan handuk. Aldi duduk di sofa, Puji berdiri di depannya. Posisi yang sangat intimidatif namun menggairahkan bagi hormon remaja Aldi yang sedang meledak-ledak. Setelah rambut kering, Puji tiba-tiba mengaduh. Dia memegang leher belakangnya sambil meringis. Aduh. "Kenapa, Tan?" tanya Aldi khawatir. "Pundak Tante kaku banget, Di. Kayaknya salah bantal atau masuk angin. Dari kemarin pusing sebelah terus. Kamu mau nggak bantuin Tante?" "Bantu apa, Tan? Beli obat?" "Bukan, pijitin sebentar. Tangan kamu kan kuat. Anak basket pasti tenaganya beda. Tante udah nggak kuat banget ini. Rasanya mau pingsan." Aldi ragu. Memijat wanita yang bukan muhrim di rumah sepi saat hujan deras, alarm bahaya di kepalanya berbunyi. Tapi melihat wajah Puji yang memelas, akting kelas Oscar, rasa kasihan Aldi muncul. "Ya udah, Tan, di mana?" "Di kamar aja yuk, di sini dingin kena angin pintu," ajak Puji. Langkah kaki Aldi menuju kamar tidur utama itu adalah langkah menuju jurang. Kamar Puji luas, dominan warna krem dan emas. Ada meja rias besar penuh dengan alat make up. Dan di tengahnya, ranjang king size dengan spray sutra. Puji meminta Aldi menutup pintu dan menguncinya. Biar nggak kebuka sendiri kena angin, alasannya. Padahal itu untuk mengunci nasib Aldi. Puji berbaring tengkurap. Aldi mulai memijat punggung Puji dengan canggung. Tangannya gemetar. Dia berusaha memijat seprofesional mungkin, tapi suara desahan Puji membuatnya panas dingin.
Ah, enak banget Di, tangan kamu anget. Desah Puji, suaranya rendah dan serak. 10 menit berlalu. Suasana di kamar itu semakin panas, mengalahkan dinginnya AC. Tiba-tiba, Puji membalikkan badan. Dia menangkap kedua tangan Aldi yang masih ada di pundaknya. Mereka bertatapan. Jarak wajah mereka hanya beberapa sentimeter. Aldi bisa melihat bedak tipis di wajah Puji dan lipstik merah mudanya. "Di," bisik Puji, "kamu tahu nggak? Kamu itu ganteng banget. Sayang kalau cuma dipendam sendiri." "Tante, jangan tante." Aldi mencoba menarik tangannya, tapi cengkraman Puji sangat kuat. "Shh, jangan takut. Tante nggak gigit kok. Kamu mau kan tante ajarin sesuatu? Sesuatu yang nggak diajarin di sekolah. Sesuatu yang bikin kamu seneng dan tante juga seneng." Aldi terdiam. Otaknya blank. Puji tahu Aldi butuh dorongan terakhir. "Tante tahu kamu lagi nabung buat beli skin Mobile Legends kan? Atau sepatu basket baru? Kalau kamu nurut sama tante sekarang, apapun yang kamu mau tante beliin. Tante janji, ini rahasia kita berdua. Gak akan ada yang tahu." Iming-iming materi, rasa penasaran seksual dan dominasi orang dewasa meruntuhkan benteng moral Aldi. Sore itu, diiringi suara guntur yang menggelegar di luar, kepolosan seorang remaja laki-laki dihancurkan. Aldi bukan lagi anak kecil yang mampir makan sop iga. Dia telah resmi menjadi mainan di tangan tante tetangganya sendiri. Saat Aldi keluar dari kamar itu 1 jam kemudian, dia berjalan dengan lutut lemas, wajah pucat dan perasaan bersalah yang menghantam dada. Tapi di saku celananya, terselip 3 lembar uang Rp100.000 sebagai uang tutup mulut awal. Manusia adalah makhluk adaptasi. Apa yang awalnya terasa menjijikkan dan menakutkan, jika dilakukan berulang kali dengan imbalan kenikmatan, dopamin, lama-kelamaan akan menjadi kebutuhan. Inilah yang terjadi pada Aldi. Hari-hari setelah kejadian pertama itu, Aldi dirundung ketakutan. Dia takut menatap mata ibunya. Dia takut azab. Dia menghindari rumah Puji selama 3 hari. Tapi Puji tenang. Dia tahu psikologi remaja. Dia tidak mengejar. Dia menunggu. Dan benar saja, sakau itu datang. Bukan sakau narkoba, tapi sakau akan kemudahan hidup dan sensasi adrenalin. Uang 300.000 yang dikasih Puji habis dalam sekejap untuk jajan dan game. Aldi butuh lagi. Dan tubuhnya yang sedang puber mulai merindukan sentuhan dewasa yang diberikan Puji. Di hari keempat, Aldi kembali mengetuk pintu rumah Puji. Puji membuka pintu dengan senyum kemenangan. Dia tidak bertanya, "Kemana saja kamu?" Dia langsung menarik tangan Aldi masuk, mengunci pintu, dan berbisik, "Tante kangen." Sejak saat itu, Aldi berubah total. Transformasi ini disadari oleh teman-teman sekolahnya. Aldi yang dulunya sederhana, tiba-tiba menjadi hedon. Sepatu sekolahnya ganti merek Nike Air Jordan Original seharga 3 jutaan. Tasnya merek Hypebeast. Dia sering mentraktir teman-temannya di kantin. "Wih, Di, bapak lo proyeknya lagi gol gede ya? Tajir melintir sekarang," celetuk Fajar, teman sebangkunya. Aldi hanya menyeringai, menaikkan kerah jaket barunya. "Rezeki anak soleh bro, gue ada bisnis sampingan." Bisnis sampingan yang dimaksud adalah menjual tubuhnya sendiri. Hubungan mereka semakin berani. Rumah Puji bukan lagi tempat singgah, tapi markas besar. Puji benar-benar memanjakan Aldi layaknya sugar baby. Dia mendandani Aldi, memberinya parfum mahal agar wangi, bahkan membelikan suplemen otot agar badan Aldi makin jadi. Sebagai gantinya, Aldi harus siap sedia kapanpun Puji butuh. Dan Puji, nafsunya sangat besar. Mungkin karena dia kesepian bertahun-tahun. Mereka melakukannya di mana saja. Sofa ruang tamu saat TV menyala keras, dapur saat Puji sedang masak, bahkan pernah di ruang rias, di kursi pengantin, Aldi dipaksa melayani sang tante. Puncaknya terjadi saat Aldi naik kelas 3 SMA semester 2. Keberanian mereka sudah menembus batas akal sehat. Saat itu ayah Aldi sedang proyek pembangunan jembatan di Kalimantan. Pulang 2 bulan sekali. Ibu Aldi mendapat pesanan catering pernikahan besar.
yang mengharuskannya menginap di dapur produksi bersama karyawan. Rumah Aldi kosong melompong. Kesempatan emas. Puji menantang Aldi. "Di, malam ini nginep sini dong. Tante takut tidur sendirian. Nanti kita nonton film sambil olahraga malam." Aldi, yang sudah terbutakan oleh nafsu, setuju. Dia mengirim pesan WhatsApp ke ibunya. "Bu, Aldi nginep di rumah Fajar ya. Mau begadang ngerjain tugas portofolio kelulusan." Ibunya yang percaya 100% pada anak tunggalnya, membalas, "Iya nak, hati-hati. Jangan lupa sholat subuh. Makan yang benar." Membaca pesan ibunya, ada sedikit rasa nyeri di hati Aldi. Tapi rasa itu segera hilang saat dia melihat Puji keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk kimono tipis. Malam itu menjadi malam maraton. Mereka tidak tidur. Mereka melakukan hubungan terlarang itu berkali-kali. Ronde 1, ronde 2, istirahat makan pizza yang dipesan online, lalu lanjut ronde 3 menjelang subuh. Suara desahan, tawa, dan ranjang yang berderit keras memenuhi rumah itu. Mereka merasa dunia milik berdua. Mereka merasa tembok rumah Puji adalah benteng yang tak tertembus. Aldi merasa gagah. Dia merasa menjadi pria dewasa penakluk wanita. Dia tidak sadar, di luar sana matahari mulai terbit dan mata-mata tak terduga mulai terbangun. Hari Minggu itu, matahari di atas desa bersinar dengan kejam. Pukul 13.00 WIB. Kalian tahu jam segini? Ini adalah waktu di mana bayangan benda tegak lurus dengan aslinya. Waktu di mana aspal jalanan menguap karena panas. Waktu di mana sebagian besar warga desa memilih untuk menarik selimut, tidur siang, atau setidaknya berteduh di dalam rumah sambil menyalakan kipas angin. Jalanan kampung sepi nyenyet. Hanya ada 1-2 ayam yang berkeliaran mencari makan. Kesunyian inilah yang seringkali menjadi selimut paling aman bagi para pendosa. Di balik tembok rumah Tante Puji yang tinggi dan tertutup rapat, AC menyala di suhu 18 derajat Celcius. Dingin, nyaman, sangat kontras dengan neraka panas di luar sana. Tirai-tirai tebal ditutup rapat, menghalangi sinar matahari masuk, menciptakan suasana temaram yang mendukung untuk sebuah pesta terlarang. Di dalam sana, Aldi dan Tante Puji merasa mereka adalah penguasa waktu. Mereka merasa aman karena berpikir siapa yang akan bertamu di jam segini, siapa yang akan curiga. Namun, mereka melupakan satu variabel kecil, variabel yang tidak bisa diprediksi oleh manusia manapun. Variabel itu bernama si belang, seekor kucing kampung berwarna hitam putih oranye milik Pak Pardi. Mari kita geser kamera kita ke Pak Pardi. Pria berusia 50 tahun, pensiunan pabrik gula, duda yang hidup sendirian. Hiburan satu-satunya adalah si belang. Siang itu Pardi sudah memegang piring plastik berisi ikan pindang. Dia mengetuk-ngetuk piring itu dengan sendok. Ting, ting, ting. "Pus, belang, mengko selak digondol kucing liyo. Nanti keburu diambil kucing lain," panggil Pardi. Tapi si belang tidak muncul. Biasanya mendengar suara sendok saja, kucing itu sudah melesat dari atap. Perasaan Pardi tidak enak. Naluri penyayang binatangnya muncul. Dia takut kucingnya tertabrak motor atau terjebak di selokan. Pardi pun memakai sandal jepitnya keluar rumah dan mulai mencari. Dia menyusuri gang sempit di samping rumahnya. Gang ini buntu, berbatasan langsung dengan tembok samping rumah Tante Puji. Di gang ini tumbuh rumput liar yang tinggi, jarang dilewati orang. "Pus, pus." Pardi berjalan pelan, matanya menyapu semak-semak. Langkah kakinya terhenti, tepat di samping tembok kamar tidur tamu rumah Tante Puji. Tembok itu berbatasan langsung dengan gang. Di sana, ada sebuah jendela ventilasi model lama, jendela nako atau kaca susun yang posisinya agak tinggi, sekitar sejajar dengan dahi orang dewasa. Saat Pardi sedang membungkuk mencari kucing di bawah semak, telinganya menangkap suara. Awalnya dia mengira itu suara si belang yang sedang mengeong kesakitan karena terjepit. "Meong," pikirnya. Bukan, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Itu suara manusia, suara desahan nafas yang berat, tertahan, namun ritmis. Diikuti dengan suara krek, 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 suara dipan kayu atau pegas kasur yang bekerja keras menahan beban yang berguncang. Pardi menegakkan badannya. Dia melihat ke arah jendela nako. Kaca-kaca itu tertutup debu,
tapi ada satu bilah kaca yang posisinya terbuka miring sekitar 45 derajat. Mungkin engsarnya rusak, atau sengaja dibuka sedikit untuk sirkulasi udara. Dari celah itulah, suara-suara neraka itu bocor keluar. Pardi adalah orang tua. Dia duda. Dia tahu persis suara apa itu. Itu adalah suara pergulatan asmara. Dahinya berkerut. Loh, Bu Puji kan janda, tinggal sendirian. Kok ada suara laki-laki? Apa ada maling? Pikir Pardi polos. Pikirannya sempat melayang ke arah perampokan disertai pemerkosaan. Rasa tanggung jawab sebagai tetangga mendorong Pardi untuk memastikan. Dia tidak mau menuduh sembarangan, tapi dia juga tidak mau membiarkan tetangganya dicelakai orang jahat. Dengan tangan gemetar dan keringat sebesar biji jagung menetes di pelipisnya karena panas matahari, Pardi mencari pijakan batu bata. Dia menjinjitkan kakinya. Dia mendekatkan wajahnya yang keriput ke celah kaca nako itu. Jantungnya berdegup kencang, dak-dik-duk. Dia menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan kamar yang kontras dengan cahaya luar. 1 detik, 2 detik, mata Pardi beradaptasi dengan cahaya remang di dalam. Dan, dek, darah Pardi seolah berhenti mengalir. Nafasnya tercekak di tenggorokan. Dia tidak melihat perampokan. Dia tidak melihat maling. Pemandangan di depannya jauh lebih mengerikan daripada kriminalitas biasa. Di atas ranjang dengan spray berwarna merah menyala, dia melihat 2 sosok manusia tanpa sehelai benang pun. Mereka sedang bergulat hebat, keringat membanjiri punggung mereka. Posisi mereka membelakangi jendela, tapi Pardi bisa melihat dengan jelas postur tubuh mereka. Yang wanita, rambutnya disanggul, tubuhnya berisi khas ibu-ibu. Itu jelas Tante Puji. Tapi yang laki-laki, punggungnya masih mulus, tidak ada bulu kasar, ototnya kencang khas remaja. Saat si laki-laki menoleh sedikit ke samping untuk mencium leher pasangannya, cahaya samar menerpa profil wajahnya. Hidung mancung itu, potongan rambut undercut kekinian itu. Pardi kenal betul anak itu. Dia sering melihat anak itu berangkat sekolah. Astaghfirullahalazim, Gusti Pangeran, batin Pardi menjerit. Ikura, si Aldi, anaknya Pak Kontraktor. Lutut Pardi lemas seketika. Dia hampir jatuh dari pijakan batunya. Aldi, bocah SMA yang santun itu, sedang menindih Tante Puji yang seumur ibunya. Dunia Pardi berputar. Pemandangan itu begitu menjijikkan sekaligus mengejutkan. Ini bukan sekadar zina, ini adalah kerusakan moral yang luar biasa. Pagar makan tanaman, tetangga memangsa tetangga. Pardi mundur perlahan, dia takut ketahuan. Jika mereka sadar ada yang mengintip, mereka bisa kabur atau menyangkal. Pardi butuh saksi, Pardi butuh bukti, Pardi butuh masa. Dia melupakan kucingnya, si belang biarlah hilang, tapi aib kampung ini harus dibersihkan. Pardi berlari. Sandal jepitnya putus satu saking paniknya, tapi dia tidak peduli. Dia berlari menyusuri gang, menuju pos kamling di ujung jalan. Di pos kamling, suasana tenang. Pak RT sedang main catur dengan 2 pemuda Karang Taruna sambil merokok santai. Pak RT, tolong Pak, gawat! Teriak Pardi dari kejauhan. Napasnya ngos-ngosan seperti orang dikejar setan. Wajahnya pucat pasi. Pak RT kaget, bidak caturnya jatuh. Ono po Pak Pardi? Kebakaran, poh? Dudu, Pak, luwih parah. Zina ning ama Bu Puji. Pak RT mengernyit. Hush, ngawur sampean. Bu Puji kan sendirian. Zina sama siapa? Demit. Pardi menelan ludah, mengatur napas. Matanya melotot meyakinkan. Sama Aldi, Pak. Aldi anaknya Pak Kontraktor sebelah. Sumpah demi Allah, Pak. Aku lihat dewe. Mata kepalaku dewe. Lagi tumpuk-tumpukan orang nganggo klambi. Gak pakai baju. Mendengar nama Aldi, Pak RT dan para pemuda langsung berdiri tegak. Rokok di tangan mereka jatuh. Sampean serius? Aldi bocah SMA itu? Serius, Pak. Ayo undang digerebek selak bubar. Ayo cepat digerebek keburu selesai. Kabar itu menyebar seperti api disiram bensin. Dalam hitungan 5 menit, 10 bapak-bapak berkumpul. Wajah mereka merah pada menahan amarah. Bukan karena iri, tapi karena mereka merasa kampung mereka dikotori. Apalagi pelakunya anak di bawah umur dan janda tua. Itu aib. Tanpa komando berlebihan, massa bergerak. Mereka tidak bersuara. Mereka berjalan cepat mengendap-endap mengepung rumah Tante Puji. Beberapa pemuda memanjat pagar samping. Pak RT dan Pardi berdiri di depan pintu utama.
Di dalam kamar, Aldi dan Tante Puji masih terbuai dalam ekstasi dosa, tidak menyadari bahwa di luar tembok, badai kehancuran sudah siap menerjang dan menghapus masa depan mereka selamanya. Suasana di depan rumah Tante Puji hening sejenak. Pak LT memberi kode tangan. 1, 2, 3. Dok, dok, dok. Gedoran di pintu kayu jati itu terdengar seperti ledakan bom di siang bolong. Bu Puji, buka pintu, Pak RT ini, teriak Pak RT. Suaranya menggelegar penuh wibawa, namun menyimpan amarah. Di dalam kamar, dunia Aldi dan Tante Puji runtuh seketika. Mereka yang sedang di puncak kenikmatan terlonjak kaget. Jantung Aldi seolah berhenti. Wajahnya yang tadinya merah karena gairah langsung pucat seperti mayat. Mampus, siapa itu Tan? Bisik Aldi panik, suaranya bergetar hebat. Tante Puji, yang biasanya tenang dan manipulatif, kali ini kehilangan akal. Matanya liar mencari baju. Gawat, Di, itu suara Pak RT. Cepat pakai baju, cepat. Tapi terlambat, warga tidak sabar. Mereka tidak mau memberi kesempatan pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau berpakaian rapi seolah tidak terjadi apa-apa. Brak! Salah satu pemuda mendobrak pintu utama. Kuncinya jebol. Massa merangsek masuk ke ruang tamu, lalu lari menuju kamar utama yang pintunya terkunci dari dalam. Brak! Brak! Pintu kamar didobrak paksa. Engselnya patah. Pintu terbuka lebar. Pemandangan di dalam kamar itu adalah definisi tertangkap basah yang sesungguhnya. Aldi dan Tante Puji sedang berguling di atas kasur, berebut menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjang mereka. Baju-baju mereka berserakan di lantai. Seragam sekolah Aldi, daster Puji, pakaian dalam, semua menjadi saksi bisu. Woi, astagfirullah, dasar binatang, teriak warga. Cahaya blitz kamera HP mulai menyambar-nyambar. Beberapa pemuda merekam kejadian itu sebagai bukti. Aldi meringkuk di pojok kasur, menangis, menutupi wajahnya dengan bantal. Jangan Om, ampun Om. Tante Puji menjerit histeris. Keluar, kalian melanggar privasi, keluar. Dia masih mencoba bersikap galak, menutupi rasa malunya. Tapi warga sudah muak. Salah satu ibu-ibu yang ikut masuk menarik paksa selimut yang dipakai Puji. Privasi gundulmu, kamu ngerusak anak orang, keluar kamu. Mereka tidak diizinkan memakai baju yang pantas. Warga hanya melemparkan kain sarung lusuh dan jarik batik. Pakai itu, kita ke balai desa sekarang. Diseretlah pasangan beda usia itu keluar rumah. Ini adalah momen paling memalukan dalam hidup manusia. Arak-arakan, bayangkan, siang bolong, matahari sedang terik-teriknya. Aldi, anak SMA idola sekolah, berjalan tertunduk tanpa alas kaki, bertelanjang dada, hanya dililit sarung. Di sebelahnya, Tante Puji, MUA yang biasanya tampil glowing, kini rambutnya acak-acakan, make-upnya luntur oleh air mata, berjalan tertatih-tatih. Jarak rumah ke balai desa sekitar 500 meter. Tapi bagi Aldi, itu terasa seperti 500 kilometer. Sepanjang jalan, warga keluar rumah. Anak-anak kecil menonton. Ibu-ibu meludahi tanah saat mereka lewat. Cuih, gak punya otak. Tanta sama keponakan kok kelon. Lihat tuh si Aldi, gayanya so alim. Ternyata doyan nenek-nenek. Kata-kata itu menusuk telinga Aldi lebih tajam dari pisau. Dia hancur. Dia ingin mati saja saat itu juga. Sesampainya di pendopo balai desa, mereka didudukan di lantai ubin yang dingin, di tengah lingkaran massa yang semakin banyak. Polisi desa, Babinsa, datang mengamankan agar tidak terjadi main hakim sendiri, pemukulan. Lalu, tibalah momen puncak tragedi ini, kedatangan orang tua Aldi. Ibu Aldi sedang melayani pembeli di warungnya saat tetangga datang tergopoh-gopoh memberi kabar. Ibu Aldi langsung menutup warung, lari ke balai desa, masih memakai celemek kotor. Saat dia menerobos kerumunan dan melihat siapa yang duduk di tengah lingkaran, dunia Ibu Aldi gelap. Dia melihat putra kebanggaannya, harapan masa depannya, dalam kondisi hina dina. "Aldi?" panggil ibunya lirih. Aldi mengangkat wajahnya yang basah air mata. Bu,
maafin Aldi." Ibu Aldi tidak menjerit. Dia tidak marah. Tubuhnya hanya ambruk, pingsan, syok berat. Jantung seorang ibu tidak kuat menanggung beban seberat itu. Beda dengan ayah Aldi. Sang ayah yang baru pulang dari proyek datang dengan mobilnya, mengerem mendadak di depan balai desa. Dia turun dengan wajah merah padam, urat lehernya menonjol. Dia berlari masuk, melihat istrinya pingsan, melihat anaknya hancur. Tatapannya terkunci pada Pujiastuti. Ayah Aldi menerjang maju, menendang kursi di depannya. Polisi harus menahan tubuhnya yang besar agar tidak menghajar Puji. "Heh, wanita iblis! Kurang apa keluarga saya sama kamu? Kita tetangga, saya sering bantu kamu. Kenapa anak saya yang kamu rusak? Kenapa nggak cari laki-laki lain?" Rauman ayah Aldi menggema di seluruh balai desa, membuat semua warga terdiam. Puji hanya menunduk, gemetar, tidak berani menjawab. Dia tahu tidak ada pembelaan apapun yang bisa membenarkan perbuatannya memanipulasi anak di bawah umur. Sidang adat digelar sore itu juga. Kepala desa, tokoh agama, dan polisi berunding. Karena Aldi masih di bawah umur, 17 tahun, dia diposisikan sebagai korban grooming. Dia tidak dipidana, tapi diserahkan ke dinas sosial dan orang tua untuk rehabilitasi mental. Namun, sanksi sosialnya sudah cukup membunuh karakternya. Aldi harus pindah sekolah, pindah kota, mengasingkan diri ke rumah neneknya di Jawa Tengah. Masa mudanya yang ceria tamat sudah. Sedangkan Pujiastuti, vonis warga mutlak, pengusiran. "Kami tidak mau kampung ini kena azab gara-gara zina kalian. Pergi sekarang juga," teriak warga. Malam itu juga, di bawah guyuran hujan yang mulai turun lagi, seolah langit ikut menangis, Tante Puji menggeret koper besarnya. Rumah mewahnya disegel warga dengan papan kayu bertuliskan "Disegel warga". Mobilnya bannya dikempesi. Dia berjalan keluar kampung sendirian, menunggu taksi online di jalan raya yang gelap. Tidak ada yang mengantar. Tidak ada yang peduli. Hartanya, kecantikannya, statusnya, semua lenyap dalam sekejap karena ketidakmampuannya menahan nafsu pada anak tetangga. Kisah ini berakhir tragis. Rumah Puji kini kosong, angker, tak terawat. Rumput liar tumbuh tinggi, seolah menutupi aib yang pernah terjadi di dalamnya. Kamar Aldi juga kosong. Orang tuanya menjual rumah itu karena tidak kuat menanggung malu dan kenangan buruk. Mereka pindah, memulai hidup baru yang berat dengan anak yang trauma. Teman-teman, kasus ini mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal. Kejahatan seksual pada anak atau grooming itu nyata. Pelakunya tidak selalu orang asing bertampang jahat di lorong gelap. Seringkali, pelakunya adalah orang yang tersenyum ramah di sebelah rumah kita, yang memberi permen, yang memberi makan siang, dan yang kita panggil saudara. Bentengi anak-anak kita. Ajarkan mereka bahwa tubuh mereka adalah otoritas mereka. Dan jangan pernah biarkan pintu komunikasi antara orang tua dan anak tertutup. Karena di celah itulah predator akan masuk. Sampai di sini cerita Tante Irma hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa komen dari kota mana saja yang hadir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.